Pengertian teori. Teori adalah suatu sistem ilmiah atau pengetahuan sistematik yang menerapkan pola hubungan dengan gejala-gejala yang diamati. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan tadi mengenai tentang pengertian teori, saya ingin berbagi pemahaman tentang teori tersebut. Saya akan memberikan sebuah contoh. Sebenarnya teori tersebut sangat mudah dipahami, bahkan mungkin sudah kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Bukan hanya kita harus memiliki ilmu pengetahuan yang luas untuk memahami teori, tidak. Bahkan kita sudah melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Memberikan salah satu contoh, yaitu ketika kita menggosok pakaian. Ketika kita menggosok pakaian, ada kan aturan dan ketentuan dalam menggosok pakaian tersebut. Ketika kita lalai atau tidak mempercayakan hal itu, apa yang terjadi? Maka gosokan tersebut akan hangus dan pakaian tersebut tidak lagi sempurna seperti keadaan yang aslinya. Maka dari itu, kita mulai mempercayai dan betul-betul memahami bahwa cara menggosok pakaian yang benar itu adalah ketika kita tidak meninggalkan gosokan tersebut di atas kain tersebut. Maka aturan tersebut akan kita namakan sebagai aturan menggosok pakaian yang benar. Maka dari itu, aturan akan berubah menjadi hukum kalau misalkan banyak dilakukan dalam kehidupan nyata. Kemudian hukum akan berubah menjadi teori dan akan berubah menjadi pola jika disetujui oleh banyak masyarakat. Nah, seperti itulah teori. Kemudian pengertian teori sastra. Teori sastra ialah cabang ilmiah sastra yang mempelajari prinsip-prinsip, hukum, kategori, kriteria karya sastra yang membedakannya dengan yang bukan sastra. 5 karakteristik yang perlu dipahami dalam hakikat sastra. Yang pertama, sastra memiliki tafsir mimesis, yang artinya sastra yang diciptakan mencerminkan kenyataan. Bila sastra tersebut tidak mencerminkan kenyataan, sastra yang diciptakan dituntut untuk lebih mendekati kenyataan. Kemudian yang kedua, manfaat sastra. Mempelajari sastra mau tidak mau harus mengetahui apa manfaat sastra bagi penikmatnya. Paling tidak kita mengetahui bahwa sastra yang diciptakan berguna untuk kehasratan manusia. Dan yang ketiga, adanya unsur fiksionalitas. Unsur fiksionalitas ini tersendiri merupakan unsur kenyataan, merupakan unsur realitis yang tidak dibuat-buat. Kemudian yang keempat, sastra merupakan karya seni. Dalam hal ini, karya seni dapat menentukan apakah sastra tersebut sastra yang sesungguhnya atau bukan. Yang terakhir, yang kelima, sastra bagian dari masyarakat. Hal ini, sastra yang diciptakan dalam kurun waktu tertentu memiliki tanda-tanda kurang lebih seperti norma, adat, dan kebiasaan yang muncul berbarengan dengan lahirnya sastra tersebut. Saya ingin menjelaskan bahwa di dalam sastra itu terdapat cerpen, novel, puisi, prosa, dan drama. Kalau saya pribadi, saya lebih menyukai drama, karena drama adalah ungkapan perasaan ketika kita marah, ketika kita sedih, kita bisa mengungkapkan di dalam drama tersebut. Bahkan dalam kehidupan sehari-hari, hidup itu juga seperti ibaratkannya drama. Kemudian, hal karya-karya tersebut telah kita pelajari di pembelajaran bahasa, baik bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris, ataupun bahasa daerah seperti bahasa Jawa atau bahasa Sunda. Jadi, bahasa itu adalah instrumen dari sastra. Maka, apakah sebenarnya sastra itu? Dua istilah sastra, yang pertama sastra dan kesusastraan. Yang pertama, sastra. Sas yang artinya memberi petunjuk, tra yang artinya buku petunjuk. Kemudian, kesusastraan bisa juga disebut dengan susastra. Susastra berasal dari bahasa Jawa. Yang tadi, sastra berasal dari bahasa Sanskerta. Mungkin dari teman-teman bingung kenapa yang tadi bahasa Sanskerta, sekarang bahasa Jawa. Jadi cerita singkatnya itu seperti ini. Dulu ada istilah yang dipahami di seluruh Nusantara, bukan Indonesia. Nah, setiap daerah itu punya pemahaman masing-masing mengenai konsep sastra ini. Maka sampai di tanah Jawa, sastra ini mempunyai arti sendiri, yang mana orang Jawa pahami sastra ini sebagai kata-kata, tulisan atau karangan yang sifatnya bisa menghibur, mendidik, dan memberi informasi. Tulisan seperti apa yang dipahami orang Jawa itu? Jadi tulisannya ini enggak tulisan biasa, yang jelas tulisannya itu memiliki makna
atau kesan yang tersendiri. Definisi menurut para ahli. Yang pertama, Plato. Plato mengatakan bahwa sastra adalah hasil peniruan atau gambaran dari kenyataan. Sebuah karya sastra harus merupakan peneladanan alam semesta dan sekaligus merupakan model kenyataan. Yang artinya itu, ketika kita membuat satu karya, pasti yang kita lihat, yang kita rasakan, bahkan yang kita dengarkan. Kemudian Aristoteles. Sastra sebagai kegiatan lainnya melalui agama, ilmu, pengetahuan, dan filsafat. Kemudian Eagleton. Sastra adalah karya tulisan yang halus, karya yang mencatatkan bentuk bahasa harian dalam berbagai cara dengan bahasa yang dipadatkan, didalamkan, dipanjang tipiskan, diterbalikkan, dijadikan ganjil. Kemudian menurut Morsalestan, sastra atau kesusastraan adalah pengungkapan dari fakta artistik dan imajinatif sebagai manifestasi kehidupan manusia melalui bahasa medium dan memiliki efek yang positif terhadap kehidupan manusia. Kemudian menurut M. Atarsemi, sastra adalah suatu bentuk dan hasil pekerjaan seni kreatif yang objeknya adalah manusia dan kehidupannya menggunakan bahasa sebagai mediumnya. Kemudian menurut Panuti Sudijiman, sastra sebagai karya lisan atau tulisan yang memiliki berbagai ciri keunggulan. Kemudian menurut Ahmad Badrun, kesusastraan adalah kegiatan seni yang menggunakan bahasa dan garis simbol-simbol lain sebagai alat dan bersifat imajinatif. Kemudian menurut Yosef Yapitaun, sastra adalah karya cipta atau fiksi yang bersifat imajinatif, atau sastra adalah penggunaan bahasa yang indah dan berguna yang menandakan hal-hal lain. Dan yang terakhir menurut Sapardi Djoko Damono, sastra adalah lembaga sosial yang menggunakan bahasa sebagai medium. Bahasa itu sendiri merupakan ciptaan sosial. Sastra menampilkan gambaran kehidupan, dan kehidupan itu sendiri adalah suatu kenyataan sosial. Nah, itu dia tadi definisi-definisi menurut para ahli yang mendefinisikan mengenai tentang sastra. Kemudian hubungan antara ketiganya. Studi sastra meliputi teori sastra, kritik sastra, dan sejarah sastra. Jadi, pertama saya akan menjelaskan hubungan antara teori sastra dan kritik sastra. Seperti di video awal tadi, saya sudah menjelaskan mengenai tentang pengertian teori sastra. Teori sastra merupakan cabang ilmu sastra yang mempelajari tentang prinsip-prinsip, hukum, kategori, kriteria karya sastra yang membedakannya dan yang bukan sastra. Pada hakikatnya, teori sastra membahas secara rinci mengenai aspek-aspek yang terjadi di dalam karya sastra, baik konvensi bahasa yang meliputi makna, gaya, struktur, dan pilihan kata, maupun konvensi sastra yang meliputi tema, tokoh, penokohan, alur, latar, dan yang lainnya yang dapat membangun karya sastra. Di sisi lain, kritik sastra merupakan ilmu sastra yang mengkaji, menelaah, mengulas, memberi pertimbangan, serta memberi penilaian tentang keunggulan atau kelemahan atau kekurangan karya sastra. Sasaran kerja kritikus sastra adalah sebagai penulis karya sastra sekaligus pembaca karya sastra untuk memberikan pertimbangan terhadap karya sastra. Kemudian terjadi pula hubungan antara teori sastra dan sejarah sastra. Sejarah sastra adalah bagian dari ilmu sastra yang mempelajari tentang perkembangan sastra dari waktu ke waktu, periode ke periode, serta bagian dan pemahaman terhadap budaya bangsa. Perkembangan sejarah sastra, suatu bangsa, suatu daerah, suatu kebudayaan yang dihasilkan dari penelitian karya sastra yang diperoleh dari peneliti karya sastra yang menunjukkan terjadinya perbedaan-perbedaan ataupun persamaan-persamaan karya sastra pada periode-periode tertentu. Maka dari itu, secara keseluruhan dalam pengkajian karya sastra, antara teori sastra, kritik sastra, sejarah sastra terjalin keterkaitan. Mungkin yang boleh dapat saya sampaikan mengenai tentang pengantar teori sastra. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman yang mendengarkan, dan semoga kedepannya saya semakin lebih baik lagi dalam menjelaskan dan mengembangkan konten-konten saya. Terima kasih.